Kembali lagi di alur cerita Hometown Caca episode 2. Tapi sebelumnya subscribe dulu. Setelah menemui agen properti yang ternyata adalah Opa Hong membawa Mbak Yun melihat tempat klinik dan tempat tinggal untuk Mbak Yun. Setelah itu, mereka menemui pemilik tempat yang ternyata adalah Bibi Yeo. Saat tahu kalau yang punya tempat adalah Bibi Yeo, Mbak Yun merasa dibohongi gitu, jadinya curigaan kalau dia lagi dikerjain. Tapi setelah dijelaskan sama Bibi Yeo kalau dia nggak akan nipu karena Bibi Yeo itu adalah kepala wilayah daerah itu. Nah, singkat cerita, Mbak Yun pun percaya dan menandatangani surat perjanjian kontrak sewa gedung. Setelah tanda tangan kontrak selesai, Mbak Yun bingung nih kenapa si Opa Hong selalu ngikuti dia. Ternyata karena Mbak Yun pun gak peka, akhirnya si Opa Hong pun belak-belakan minta komisinya karena udah bantuin dia nyari gedung sama tempat tinggal. Kemudian Opa Hong menyodorkan diri merenovasi klinik dan rumahnya Mbak Yun. Tapi Mbak Yun ngeremehin si Opa Hong. Mbak Yun nganggap kalau Opa Hong itu nggak akan sanggup merenovasi klinik dan rumahnya sesuai dengan keinginan Mbak Yun karena Mbak Yun itu punya selera yang tinggi. Tanpa banyak cakap, Opa Hong pun mengeluarkan semua kartu keahliannya, kayak sertifikat keahlian gitulah. Dan terheran-heranlah si Mbak Yun melihat ada begitu banyak keahlian yang dimiliki sama Opa Hong. Kayak masang kertas dinding, ngecat, nyemen, masang ubin, pokoknya kayak tukang bangunan lah. Dan singkat cerita, Opa Hong pun merenovasi rumah dan kliniknya Mbak Yun. Dan hasilnya, bang, ini bisa dilihat sebelum dan ini yang sesudah. Ini klinik yang sebelum direnovasi dan ini klinik yang sudah renovasi. Kemudian setelah beberapa hari tinggal di daerah Gongjin, Mbak Yun pun diundang ke acara perayaan untuk warga lansia. Dan Mbak Yun pun disambut dengan hangat sama warga di situ. Tapi sikapnya Mbak Yun kayak kurang bersahabat gitu sama warga setempat. Kayak Mbak Yun menolak makanan langsung dari tangan Nenek Gamri. Kemudian secara belak-belakan meminta sama Bibi Yeo untuk mengganti ubin lantai dengan alasan retak dan gak enak dipandang, sama jaring nyamuk yang berlubang. Padahal lubangnya cuma sebesar jari kelingking yang menurut Mimin sih masih bisa dimaklumi. Nggak cuma di situ aja, Mbak Yun juga menyinggung Bo Amis kalau lagi lewat restorannya Bibi Yeo. Kemudian saat ngobrol sama ibunya Bora, Mbak Yun antara polos atau terlalu jujur bilang kalau tokonya nggak akan ada sampo dari merek eksklusif dan nggak akan ada di pedesaan. Akhirnya warga yang tadinya ramah pada diam semua dan nggak ada yang mau ngomong sama Mbak Yun dan pada ninggalin Mbak Yun sendirian. Saat Mbak Yun sendirian, Oh Yun datang nyapa Mbak Yun, lalu cerita panjang kali lebar tentang karirnya sebagai penyanyi dulu dan ngasih CD albumnya. Tapi Mbak Yun males gitu nanggepin ceritanya si Oh Yun sampai Mbak Yun cari alasan ke kamar mandi. Dan saat masuk ruang tempat kepala wilayah memberi pengarahan kepada warganya, Mbak Yun teleponan nih sama temannya yang bernama Miseon. Nah, di dalam ruangan itu karena nggak ada orang, Mbak Yun curhat sama Miseon kalau Mbak Yun nyesel udah pindah ke daerah Gongjin. Kemudian Mbak Yun juga menceritakan tentang Oh Yun yang selalu menyalahkan manajernya yang telah membawa kabur uangnya, lalu menyebut Oh Yun pengecut karena menyalahkan masa lalu. Nah, tapi temannya lebih bijak nih. Si Miseon bilang kalau dia malah kasihan sama si Oh Yun karena impian yang gak terwujud akan selalu tersimpan di hati. Mbak Yun yang dengar pendapatnya Miseon pun terdiam kayak membenarkan perkataan Miseon. Dan yang kacaunya saat Mbak Yun curhat sama Miseon, dia gak tahu kalau mic di ruangan itu masih hidup. Jadinya orang yang di luar ruangan dengar apa yang dia bicarakan. Dan saat Mbak Yun keluar, boom! Semua orang memperhatikan Mbak Yun. Lalu Bibi Yeo menyuruh orang untuk mematikan mic-nya dan tersadarlah Mbak Yun kalau dia sudah ketahuan. Lalu Oh Yun pun pergi dari acara itu dan suasana pun jadi sedih dan canggung. Malam harinya, Mbak Yun pun jadi bimbang untuk buka kliniknya karena kejadian tadi. Tapi nggak jadi karena saat itu Miseon datang sambil nangis. Rupanya pacarnya ketahuan selingkuh sama Miseon dan setelah berbincang panjang kali lebar sama Miseon pun menyodorkan diri menjadi asistennya di klinik.
Kemudian esoknya adalah hari pertama klinik gigi Mbak Yun dibuka. Dan dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, klinik itu sepi, nggak ada satu orang pun yang datang. Malamnya, Mbak Yun pun menceritakan yang terjadi sama Miss Yeon. Dan karena merasa nggak ada jalan keluar, Mbak Yun jogging dan di jalan dia ketemu sama Opa Hong yang lagi naik sepeda. Dan saat mereka ngobrol, Opa Hong memaklumi kalau Mbak Yun perlu beradaptasi. Dan semua orang pasti pernah tuh berbuat salah. Kemudian menyuruh Mbak Yun untuk membagikan kue beras. Mungkin kalau di sini kayak syukuran ya. Esoknya, Mbak Yun ngikutin sarannya Opa Hong. Jadi Mbak Yun keliling-keliling ke warga sekitar untuk bagikan kue beras. Tapi masyarakat sekitar masih cuek nih sama Mbak Yun. Dan walaupun udah ngasih kue beras, kliniknya Mbak Yun itu masih sepi. Dan pada saat jam 6 sore, Opa Hong datang ke kliniknya Mbak Yun dan ngajak Mbak Yun untuk datang ke rapat desa. Tadinya Mbak Yun enggan masuk sendirian dan minta ditemani sama si Opa Hong. Tapi Mbak Yun masuk juga walau sendirian. Karena Mbak Yun gak mau dipandang lemah sama Opa Hong. Dan saat masuk kantor wilayah, warga yang ikut desa masih malas ngelihat Mbak Yun. Tiba-tiba dari belakang datang Opa Hong bawa makanan dari toko maknya Bora dan bilang kalau Mbak Yun yang beli sebagai permintaan maaf karena udah berbuat salah. Dan suasana rapat pun jadi meriah dan sangat kekeluargaan. Tapi saat selesai rapat, tanpa diduga, Opa Hong ngasih bon belanja tuh sama Mbak Yun dan meminta Mbak Yun untuk membayar makanan. Jadinya Mbak Yun pun ngedumel tuh sama kelakuan si Opa Hong. Esoknya keajaiban pun terjadi. Klinik Mbak Yun yang tadinya sepi, satu persatu pasien mulai datang ke kliniknya. Dan saat selesai memeriksa pasiennya, Mbak Yun pun menyadari kalau situasi kliniknya berubah dalam semalam. Kemudian Mbak Yun pergi mencari Opa Hong, dan saat di perjalanan, Mbak Yun jumpa sama Oh Yun. Kemudian Mbak Yun memberi pendapat tentang lagunya si Oh Yun yang berjudul Olahraga di Terang Bulan. Dan menurut Mbak Yun itu nggak bagus. Tapi Mbak Yun suka sama lagu yang judulnya Luka Biru di Dalam Hati. Tapi kira-kira olahraga apaan ya yang dilakukan saat terang bulan? Aneh. Dan Oh Yun yang tadinya manyun dengar pengakuan Mbak Yun langsung ceria karena Mbak Yun suka sama satu lagunya. Setelah itu Mbak Yun pun langsung aja untuk nemui Opa Hong. Dan saat ketemu, Opa Hong ngebantu Mbak Yun untuk naik ke atas bukit batu. Tapi saat Mbak Yun meraih tangan Opa Hong dan naik ke atas batu, tiba-tiba Mbak Yun terpleset dan Mbak Yun pun terjatuh di pelukan Opa Hong sambil saling menatap satu sama lain. Dan episode 2 pun selesai. Di awal-awal aja udah romantis. Kira-kira gimana ya episode selanjutnya? Yuk kita tunggu kelanjutannya dan thanks for watching. Bye-bye.